Bukan pesta namanya kalau cuma sendirian. Apa namanya kalau sendiri? Kalau sendirian, Ya. renungan. Dan kita ini tinggal menunggu kejutan Ibu Indira. Betul. Apakah Ibu Indira ingin menjadi 01 atau 02, kita lihat nanti. Tetapi dalam analisa Anda, Ibu Indira ini baiknya seperti apa? Yang dalam pengamatan pembacaan Anda seperti apa? Ya, kalau baiknya ya, kalau Dengan Api dan Alia ini di Pilwali Makassar seperti apa? ya ini juga menarik karena kita tahu kalau Api ya, Karirnya Seto dan Reski ini apakah bisa memperkuat pasangan ini atau seperti apa? iya. Andi Wulandani, selamat datang Kak di podcast Anak Muda dan Politik di Sulsel. Mantap, rakyat. Saya lihat kita ini beberapa media ini kan ramai juga disebut nama Kak sebagai pengamat politik perempuan di Sulsel. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Politik sekarang ini kan semakin dinamis ya Kak. Iya, betul. Jelang pendaftaran calon bupati, kepala daerah ya, termasuk wali kota, Pilwali Makassar dan Pilgub. Ini semakin mengkerucut nama-nama yang kemarin kita sebut beberapa bulan yang lalu. Nah, tentunya kalau kita bahas Pilwali, kita lihat beberapa media ini kan muncul kembali beberapa figur-figur perempuan yang mungkin akan menghiasi siapa sih figur-figur perempuan ini akan menjadi pendongkrak. Katanya kehadiran perempuan ini juga menjadi kunci di hampir semua kandidat. Iya. Misalnya kan kemarin kita ramai ada Seto Reski kan? Iya, betul. Kemudian juga ada juga isu yang berkembang soal Api Alia. Kemudian juga ada Ibu Indira yang sampai ini kita belum tahu ya. Nah, tentunya kita mau ambil analisanya. Ternyata di Pilwali 2024 ini kehadiran perempuan juga menjadi kunci kemenangan di Pilwali karena kita terlihat seperti itu. Termasuk di Pilgub. Di Pilgub juga figur perempuan Ibu Fatmawati Rusdi juga lagi menguatkan juga kehadirannya perempuan ini. Nah, menurut kita seberapa penting sih kehadiran perempuan dalam ajang pilkada daerah, Kak? Iya, jadi penting sekali kehadiran perempuan. Pertama karena siapapun berhak untuk maju kontestasi. Betul. Ya. Jadi undang-undang kita kan menjamin siapapun dia, latar belakangnya, apalagi jenis kelaminnya bisa maju. Nah, yang kedua, karena ini amanat undang-undang, amanat undang-undang baik itu pemilu maupun pilkada, berarti kehadiran perempuan itu sesuatu yang mutlak. Mutlak ya. Karena kalau misalnya pemilu kemarin, kalau tidak ada perempuan, partai-partai tidak bisa mengusung caleg-calegnya. Karena kuota 30% itu wajib. Nah, begitu juga di undang-undang pilkada maupun di sistem kepartaian ya, partai politik itu harus terpenuhi syaratnya kuota 30%. Berarti kehadiran wajib ya. Perempuan ini menjadi wajib ya. Iya, wajib. Ketika kita syarat yang mutlak ya. Yang mutlak untuk bagaimana perempuan ini punya peran-peran penting, dan saya rasa makin ke sini menjelang pendaftaran kehadiran perempuan ini menjadi kunci juga di Pilwali Makassar bahwa seorang perempuan ini akan seperti ini. Iya, jadi dalam perjalanannya ketika perempuan kemudian masuk dalam partai politik, kemudian ikut dalam kontestasi pemilu pilkada, mereka menuai prestasi. Jadi tolak ukurnya karena kita proporsional terbuka, one man one vote, tolak ukurnya adalah suara terbanyak. Nah, setiap partai punya bintang, setiap partai punya anggota legislatif terpilih mereka yang kemudian menjadi dasar dari partai melihat seberapa mumpuni, seberapa jago politisi perempuan ini, figur-figur perempuan yang akan mereka usung untuk maju kemudian kembali di pemilihan kepala daerah. Berarti perempuan ini juga punya peran dalam mendongkrak suara, misalnya kalau menjadi wakil, menjadi kunci mendongkrak suara calonnya ya. Betul, apalagi 01 kadang bisa menjadi kunci juga. Nah, kalau kita beralih kalau kita lihat yang rame-rame baru ini antara Seto dan Rizky, dalam analisa kita dengan kehadirannya perempuan seperti apa? Iya, jadi yang menarik memang ini belakangan kita baca ada berita ya tentang bagaimana
ketika disimulasikan, kita anggap ini simulasi ya, simulasikan Andi Seto dengan Reski Mulfiati Lutfi. Nah, pertama memang kita perlu tracking. Ini tracking figurnya atau profiling. Ini siapa sih ini misalnya? Oh iya, jadi kita tracking. Nah, Reski Mulfiati Lutfi itu bukan orang baru, bukan figur baru di Partai Nasdem. Jadi dia juga adalah salah satu list bintang perempuan di Partai Nasdem. Jadi kalau di Partai Nasdem itu kan ada bintang-bintangnya perempuan. Nah, Reski juga masuk dalam top 5 lah, top 5 bintang-bintangnya Nasdem. Dia adalah incumbent di DPRD, Dapil Sulsel 2 Makassar B, yang mana kita tahu Makassar B ini meliputi 4 kecamatan. 4 kecamatan di situ DPT-nya besar-besar. Jadi kalau orang bilang, Makassar B ini 4 kecamatan, beda dengan Makassar A yang 11 kecamatan. Tapi jangan salah, Makassar B itu ada Biringkanaya, Panakukang, Manggala, Tamalan Rea. Biringkanaya adalah kecamatan paling besar pemilihnya di Makassar, 150.114 versi pemilu 2023 terakhir ya. Jadi pemilu 2024. Jadi nggak bisa juga kita menghitung jumlah, tapi yang kita hitung adalah basis pemilih. Basis pemilih. Nah, suara Reski Mulfiati Lutfi di 2019 terjadi peningkatan. Jadi kalau saya coba tracking, konstituennya bertambah yang memilih dia. Jadi dari 15.000 sekian itu sekarang sudah 20 ribuan lah ya. Jadi itu berarti keterpilihannya itu terjaga. Keterpilihannya terjaga, masyarakat di dapilnya menghendaki dia duduk kembali. Dibuktikan dengan dia peraih suara terbesar di partainya dan dia terpilih kembali. Jadi menurut saya itu adalah salah satu tolak ukur yang real dari partainya sehingga mengusung dia untuk kemudian maju. Umpama misalnya Partai Nasdem mengusung dia untuk maju di Pilkada 2024, pasti itu juga ada pertimbangan kenapa kemudian Reski yang didorong seperti itu. Tapi menurut kita antara hadirnya Seto dan Reski ini apakah bisa memperkuat pasangan ini atau seperti apa? Iya, bisa. Pertama, karena begini, kedua-duanya adalah berpengalaman dalam politik. Jadi yang satu berkompetensi, berpengalaman sebagai kepala daerah. Atau eksekutif ya, Andi Seto. Sedangkan Reski Mulfiati Lutfi berpengalaman di legislatif. Saat ini posisinya incumbent, berada di dapil yang DPT-nya besar, kemudian basis pemilihnya bertambah, punya efek elektoral. Jadi saya kira keduanya bisa saling mengangkat dan diusung oleh dua partai yang sama-sama top dan runner up-nya Pileg begitu. Ya, termasuk di Pilwali Makassar ya. Termasuk di Pilwali Makassar. Jadi saya kira saling ngangkat. Tetapi kan bukan, kalau dalam Pilwali itu bukan hanya sekedar usungan partai, meskipun itu penting ya, tapi juga ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana figurnya berpengalaman, basis konstituennya terukur. Ini kira-kira bisa ngangkat konstituen berapa ini? Kalau misalnya diikutkan dalam kontestasi, kemudian siapa juga yang membackup mereka, atau ada kepentingan apa saja yang ada di belakangnya seperti itu. Tapi apakah keputusan Nasdem misalnya mengusung Reski berpasangan dengan Seto, apakah menurut Anda sebagai pengamat perempuan tepat dengan melibatkan figur perempuan Reski misalnya? Iya. Sekiranya kemudian Nasdem betul-betul mendorong Reski Mulfiati Lutfi itu karena partai ini sudah betul-betul memikirkan. Jadi karena mereka sudah melis. Jadi di partai itu saya yakin mereka sudah punya list nama-nama dan men-tracking, dan semua punya peran dan tugas. Saya kira setiap partai akan mengusung kadernya untuk punya peran yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi karena figurnya misalnya di Nasdem ada figur Ibu Fatmawati Rusdi. Ibu Fatma saat ini akan diusung di pemilihan gubernur. Ada figur Bu Rahmatika Dewi, kandidat ketua DPRD Sulsel ya saya kira. Kemudian ya Ibu Reski Mulfiati Lutfi. Saya kira dan itu sangat ngangkat juga ya. Ngangkat. Berarti keputusan Nasdem misalnya berpakaian Gerindra dan Nasdem, kemudian mengusung figur seseperempuan ini, ya salah satu alternatif dan pilihan yang tepat ya. Karena kalau kita lihat jenjang karir politiknya Reski juga ini tergolong bagus ya, karena meningkat dari periode sebelumnya dan kemarin Pileg sudah naik.
Dan saya kira ini suatu presiden yang baik kalau setiap partai berani mengusung figur perempuan. Pertanyaannya kenapa perempuan bukan laki-laki? Ini presiden yang baik. Kenapa? Karena Makassar itu adalah setiap pilkada pasti ada figur perempuan yang maju. Iya, itu yang menarik. Nah, ternyata kalau itu pun yang terjadi antara Reski dan Seto dan Reski, tapi kan hari ini juga berkembang antara Api dan Bu Alia. Iya, betul. Saya juga dengar-dengar seperti itu. Ya. Menurut kita, apakah pasangan Api dan Alia ini di Pilwali Makassar seperti apa? Ya, ini juga menarik karena kita tahu kalau Api ya, beberapa lembaga survei sudah merilis hasil surveinya dan Api berada di top nomor 1 dengan elektabilitas tertinggi, dan itu beberapa lembaga survei sudah merilis. Kemudian pengalamannya Api juga yang bertarung 2 kali sebagai calon wali kota, kemudian saat ini terpilih menjadi anggota legislatif provinsi, itu juga adalah tolak ukur yang nyata ya bahwa ini berpengalaman. Jika kemudian disimulasikan paket dengan Bu Alia Mustika Ilham, ini juga akan memberikan efek yang kuat. Efek elektoral keduanya akan saling melengkapi. Kenapa? Karena Bu Alia ini kan juga 2 periode ya sebagai anggota legislatif di DPR RI, dengan dapilnya kan salah satunya Makassar. Dan Bu Alia ini pernah menjadi ketua tim penggerak PKK pada waktu suami beliau, Bapak Ilham Arief Sirajudin, menjadi wali kota selama 2 periode. Dan kita tahu pada saat itu Pak Ilham Arief Sirajudin penghargaannya begitu banyak. Jadi kita tahu prestasi yang ditorehkan Pak Ilham sebagai wali kota Makassar itu banyak sekali. Termasuk Bu Alia juga sendiri pernah mendapatkan penghargaan. Jadi pernah mendapatkan penghargaan sebagai Inspiring Woman, Bu Alia. Jadi ini juga adalah rekam jejak yang baik, yang kemudian punya efek elektoral dan diterimanya Bu Alia di masyarakat. Apa sih yang membuat Ibu Alia ini memiliki elektoral yang tinggi di Makassar, menurut Anda sebagai pengamat perempuan? Pertama karena itu tadi ya, 2 periode terpilih kembali sebagai anggota DPR RI di Dapil Sulsel 1, berarti masyarakat betul-betul percaya dengan figur Bu Alia ini. Jadi itu juga bukti bahwa beliau bisa memberikan bukti kepada warga di dapilnya, yang salah satunya adalah Makassar dan dapil kabupaten yang lain ya, Sulsel 1, karena juga beliau aktif turun. Jadi kita ingat juga waktu di masa COVID bagaimana Ibu Alia juga care terhadap Makassar. Kemudian Ibu Alia kan di komisinya ini dia juga kerap melakukan sosialisasi, edukasi, kemudian terkait stunting anak-anak, kesehatan ibu-ibu, kemudian aktif di dapilnya turun di kabupaten-kabupaten lain selain Makassar. Tingkat keberterimaan masyarakat terhadap Bu Alia cukup bagus. Jadi saya lihat trennya positif. Tapi efek Bang Wegen ini apa? Efek IAS ini apakah ada efek IAS ke Ibu Alia? Pasti ada. Meningkatkan elektoralnya di bawah? Pasti ada. Jadi keluarga adalah support system yang paling real, yang kemudian yang menjadi kekuatan penunjang utama setiap figur itu berkontestasi. Saya kira pasti ada. Jadi circle-circle-nya ini pasti akan menyatu. Jadi kalau misalnya Bu Alia kemudian didorong untuk maju pilwali, pastinya circle Pak Iyas juga akan di situ, merapat di situ. Karena keluarga adalah support system, dan keluarga ini kalau dalam politik adalah pemilih ideologis. Jadi kan kalau dalam tingkatan pemilih ada pemilih pragmatis, ada pemilih ideologis, ada pemilih oportunis. Jadi kalau keluarga itu pemilih ideologis, artinya tanpa diminta pun, tanpa diberikan arahan pun pasti mengikut. Iya. Gitu. Dan pengaruh Pak Iyas juga sangat luar biasa juga di Makassar ya, karena dia punya loyalis yang hari ini masih banyak beredar sampai sekarang. Tetapi dengan paketnya misalnya antara Api dan Ibu Alia, menurut Anda apakah menjadi pasangan yang tepat atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau saat sekarang ya, siapapun bisa kita simulasikan sebenarnya. Iya. Tetapi kalau apakah dia, kita lihat apakah punya efek elektoral yang kuat, saya kira iya. Kalau Api Alia, itu keduanya kalau saya lihat, karena hasil survei yang baru-baru juga dirilis saya baca ya, ada salah satu lembaga survei, Ibu Alia juga masuk dalam top 6 ya. Jadi itu membuktikan bahwa ketika kemudian Api yang top pertama digabung dengan Bu Alia top 6, saya kira ini akan
bisa jadi sebagai pemenang ya. Iya. Ini kalau kita bicara elektabilitas, ini baru elektabilitas. Tetapi kan kemenangan dalam pilkada bukan hanya elektabilitas saja. Ya, masih banyak variabel ya. Tapi kalau kita lihat, Ibu Alia ini kan belum pernah ada baliho ya. Pernah sih saya lihat. Oh, pernah ya. Tapi dia terlalu masif. Sama dengan Reski juga kan belum ada baliho soal. Kalau Reski saya kira belum ya, karena baru diwacanakan minggu ini. Iya, diwacanakan minggu. Kemudian Ibu Alia juga kemungkinan di minggu ini juga direncanakan jalan. Ini kan belum uji drive, masih mengambil dari kegiatan-kegiatan atau efek dari apa yang dilakukan selama ini. Nah, kemudian juga kan satu perempuan juga yang hebat, ada Ibu Indira. Ibu Indira ini kita tidak tahu seperti apa sebenarnya Ibu Indira. Bu Indira Yusuf Ismail ya. Tadi ini ya, perempuan-perempuan yang kemudian sekarang digadang-gadang untuk masuk Pilwali Makassar untuk bertarung. Bu Indira juga ini kan identik dengan incumbent, dalam hal ini Pak Wali Kota ya, Pak Dhani Pomanto. Jadi menghitung kekuatan Bu Indira sama dengan menghitung kekuatan Pak Dhani. Jadi tidak bisa juga, ini semua bukan kaleng-kaleng kalau saya. Iya. Jadi ada yang tidak bisa juga dikatakan bahwa mungkin satu-satunya ya, orang bilang Ibu Indira bukan anggota legislatif, bukan tidak punya pengalaman. Tapi dia pernah punya pengalaman jadi caleg. Tapi untuk menghitung kekuatan Bu Indira, variabelnya saya kira cukup jelas. Iya. Hitung kekuatan Pak Dhani, itulah kekuatan Bu Indira. Jadi ternyata kekuatan tiga perempuan ini bukan kaleng-kaleng kalau saya, bukan. sangat luar biasa juga. Betul. Nah, sekarang kan tinggal memilih apakah nanti kita lihat apakah Ibu Indira menjadi 01 ataupun menjadi 02. Betul. Saya kira tinggal itu karena memang syarat usungan kan harus ada koalisi partai ya. Iya. Jadi itu akan ada, itu nanti tergantung komunikasi partai politiknya bagaimana, tergantung logika kalkulatifnya. Iya. Masih jalan kita sampai sekarang nih, karena kita tidak tahu ini seperti apa nanti nih. Karena Ibu Indira kemarin kan sudah dipasangkan dengan siapa? Ibu Indira Ketua PKB Sulsel. Pernah juga Ibu Indira sama Rahman Bando, pernah juga bergabung ya. Tidak tahu siapa yang 01, siapa yang 02. Ini pun juga Ibu Indira siapa yang 01, siapa yang 02. Nah, tentunya juga artinya bahwa kehadiran sosok perempuan ini juga menjadi kunci. Betul, menjadi kunci. Jadi kalau saya lihat kita tidak kekurangan figur di Makassar. Bagus, kita punya banyak. Jadi kita punya banyak figur, banyak bintang-bintang, dan itu membuktikan bahwa Makassar membuktikan diri kalau dia adalah kota inklusi. Jadi kota inklusi itu adalah salah satu tolak ukurnya adanya ruang sejajar antara peran laki-laki dan perempuan dalam politik. Nah, kalau adanya ruang sejajar, kesetaraan gender salah satu indikator terukurnya adalah keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Karena sistem politik kita adalah sistem politik proporsional terbuka dengan pemilihan one man one vote, saya kira siapa perempuan yang punya basis konstituen terbanyak, itulah leader, itulah pemenang, seperti itu. Dan kita punya bukti, ada banyak figur kita di Makassar yang memperlihatkan, termasuk Reski Mulfiati misalnya ya. Dan kita ini tinggal menunggu kejutan Ibu Indira. Betul. Apakah Ibu Indira ingin menjadi 01 atau 02, kita lihat nanti. Tetapi dalam analisa Anda, Ibu Indira ini baiknya seperti apa? Yang dalam pengamatan pembacaan Anda seperti apa? Ya, kalau baiknya ya, kalau saya lihat, karena tadi kalau saya menghitung kekuatan Ibu Indira sebenarnya sama seperti saya menghitung kekuatan Pak Dhani Pomanto ya. Baiknya seperti apa? Karena tagline-nya adalah teruskan kebaikan, baiknya 01 kalau saya. Karena kalau 02, pertama ini dasarnya adalah tren survei Bu Indira tinggi. Dia adalah top second, top kedua, runner up ya. Dia adalah runner up di survei-survei. Kadang-kadang juga dia di urutan ketiga, tapi stabilnya di runner up kalau kita baca-baca survei yang dirilis oleh teman-teman lembaga survei ataupun konsultan-konsultan. Kalau saya lihat, kenapa tidak 01? Seperti itu. Kenapa harus cepat menyerahkan diri menjadi 02? Iya. Kayak gitu. Perempuan ini kan tidak selamanya harus subordinat atau inferior. Karena kita perempuan, kita enggak kalau saya. Baiknya 01 kalau saya. Tinggal menunggu partai-partai pengusung lagi. Jadi sebenarnya seperti itu. Ada namanya kalau 2 yang 01, double kardang ini barang. Betul, tarikannya ada. Iya, jadi betul. Sebenarnya kan kami juga melihat bahwa sebenarnya figur ini harusnya berada di
posisi apa ya, karena kos biaya juga yang namanya mobil kalau double kardan kan boros juga. Betul. Kalau pertarungan double kardan juga kan, aduh. Iya. Tapi yang buat menarik sebenarnya adalah Ibu Indira ini mau jadi 02 dan 01, kita belum tahu. Betul. Siapa yang ingin menjadi wakilnya, kita tunggu saja kapan yang memberikan kejutan. Iya, tapi saya kira tidak lama lagi nih, mungkin karena bulan depan mau tidak mau semua calon harus mendaftar. Mau tidak mau? Mau tidak mau. Suka dan tidak suka, kita akan kelihatan. Betul. Berarti nanti kalau kita bisa prediksi bahwa Pilwali Makassar ini boleh dikatakan adalah pertarungan perempuan dan kunci kemenangannya ada perempuan di sini. Bisa, kalau memang betul-betul simulasi 3 nama ini terjadi. Saya kira ini seru dan ini menarik dan ini menurut saya presiden yang baik. Karena partisipasi atau peran politik, peran perempuan dalam politik, dalam kontestasi pilkada berarti cukup strategis. Iya, dapat bayang ini ibu-ibu majelis taklim ini kayaknya. Banyak jobnya ini. Wah, saya kira begitu. Dan kalau sekarang kami lihat bahwa kemungkinan ya pertarungan nanti di Pilwali antara Seto dan Rizky, kemudian Api Alia, kita tunggu Ibu Indira nih siapa dia temani nanti. Betul. Dan itu mungkin sengit nanti kayaknya ini. Sengit. Dan kalau sengit seperti ini ya itulah demokrasi, itulah pesta. Iya. Dan kalau kita lihat kemarin juga saling tarik ulur ya, menjagokan siapa figur-figur perempuan yang kemudian akan masuk. Bukan pesta namanya kalau cuma sendirian. Apa namanya kalau sendiri? Kalau sendirian? Iya. Renungan. Renungan ya. Wah. Bukan pesta demokrasi kalau sendiri. Berarti kalau kota kosong itu renungan juga. Renungan. Ya, kita perlu refleksi itu kalau begitu. Iya. Dan saya rasa di Sulsel ini, apalagi di Makassar menjadi barometer pilkada di Sulsel, juga menjadi acuan ya beberapa daerah. Iya, betul. Jadi tapi kalau kita lihat di beberapa daerah kan kunci-kunci perempuan juga penting. Betul, beberapa daerah juga. Jadi mungkin juga ini tergantung dari bagaimana apa istilahnya ya, paradigma partai politik sendiri. Kalau partai politiknya berani mengusung figur-figur perempuan, itu dikembalikan lagi apakah memang mereka punya paradigma kesetaraan gender, mempercayai perempuan sebagai pemimpin. Nah, itu penting. Penting juga ya? Penting juga itu seperti itu. Makanya ini baik menurut saya kalau banyak perempuan maju, wah ini bagus. Berarti kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan nanti nih. Katanya di 2 minggu ke depan ini akan ada jawaban-jawabannya. Ibu Indira ini sama siapa. Tetapi kalau penglihatan kemarin, yang simulasi yang kita dapat, Ibu Indira ini sama siapa sebenarnya dan kuat? Iya, kalau yang saya pernah ini ya diskusi dengan beberapa teman-teman dari lembaga survei maupun konsultan, ada yang mengatakan Ibu Indira ini kuatnya dengan Rahman Bando. Seperti itu. Itu kuat ya? Dari segi apa yang membuat mereka kuat? Ya mungkin karena Rahman Bando juga punya tingkat keterpilihan ya, sudah ada pondasi elektabilitasnya di masyarakat Makassar karena pernah ikut 2020 ya, pernah maju. Seperti itu. Dan itu tadi karena juga Bu Indira ini kan baru maju ya. Jadi mungkin ya saya kira masyarakat ingin coba bagaimana kalau Rahman ramu-ramu itu ya. Bagaimana kalau Rahman Bando? Kalau kemarin pernah juga ada simulasi antara Rudal dan Ibu Alia ya? Yang saya ya pernah diskusi beberapa teman, kita coba mensimulasikan kalau Rudal dengan Bu Alia ya juga pernah ngangkat juga sih sebenarnya kalau mereka paket ya, ngangkat juga. Tapi kan Pak Rudal sudah mundur sekarang. Iya, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Jadi artinya petarung kita sudah gugur sebelum pertarungan. Ya itu pilihan juga ya, saya kira penuh pertimbangan. Saya juga penuh pertimbangan. Tapi mudah-mudahan perempuan-perempuan ini tetap maju. Diberikan ruang seluas-luasnya ya. Karena kan dalam pilkada ini kan bukan hanya pertarungan, harusnya ini dilihat juga adalah sebuah proses. Harusnya juga ini dipahami, dipelajari sebagai proses demokrasi. Ya. Jangan juga kita langsung melihat golnya, tapi prosesnya kita lihat. Nah ini prosesnya yang bagus ketika ada perempuan yang maju, kemudian bertahan, kemudian mampu melewati rintangan. Itulah proses demokrasi. Dan sangat luar biasa ini figur-figur perempuan. Iya. Harapan kita ke depan seperti apa di Pilwali Makassar? Iya.
harapannya proses demokrasi atau proses menuju Pilwali ini berjalan secara sehat, berjalan secara logis, rasional, sehat, kemudian berakhir dengan damai. Jadi politik itu kan sebuah alat ya, jadi dia sebuah mekanisme yang harus dilalui untuk kemudian kepala daerah kita atau wali kota kita bisa dipilih. Ini hanya jangan dilihat bahwa politik ini adalah ujung di mana semua harus menjadi berbeda, itu adalah bertentangan, bukan. Tetapi politik ini adalah sebuah proses, mekanisme yang harus kita lewati. Jadi kalau saya jangan baper di politik, begitu. Ya, dinamikanya santai-santai saja lah. Ya, jangan baper lah di politik, dinamikanya santai. Kami juga hadir sebagai podcast politik, memang memberikan edukasi. Tentunya dengan hadirnya podcast menghadirkan pengamat yang punya kapabilitas yang baik, kami hanya bicara, tentunya ini bagian edukasi. Betul. Dan kami selalu sampaikan ke beberapa kandidat bahwa tentunya kandidat harus punya gagasan yang jelas lah. Bagaimana perempuan juga harus punya konsep yang jelas, sehingga memang dalam pertarungan nanti di Pilwali bukan hanya pertarungan secara kekuatan, tapi kami harap bahwa ada pertarungan ide dan gagasan. Betul sekali. Dan biasanya kalau perempuan punya gagasan itu agak-agak pres dia punya gagasan. Iya, setuju. Nah, itu saya kan, terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya kami ajak siapapun kandidat yang ikut Pilwali Pilkada serentak 2024 ini, kami akan buka ruang untuk hadir podcast di tempat kami. Sampaikan apa gagasannya, sehingga publik tahu bahwa ternyata ini yang ingin mereka lakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.